Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bu, Ibu tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok, suami saya Pak Ustadz katanya. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut dia nggak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling, mau dibilang pelit? Enggak. Maka baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Hasani, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Oramahi MPD MAG. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, semua hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di dalam dakwahnya, manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Terima kasih Tuan Guru atas undangan ini. Yang sama kita hormati Dewan Guru PAUD Al-Hasani, para kiai, Dewan Asatiz Yayasan Al-Hasani, Ketua Yayasan, Ketua Basnas Kota Tangerang Selatan yang diwakili tim relawan bencana Sumatera. Yang sama kita hormati Ustadz Kiai Haji Ibnu Abbas MPD, pimpinan Pondok Pesantren Bani Abbas. Penceramah inti kita pada malam hari ini Kiai Haji Maulana Basil Arsalan, Kiai Haji Jaka Cinta. Ini penceramah inti kita. Saya cuman ganjelan aja Bu, saya cuman ganjelan aja. Intinya nanti beliau yang akan memberikan mutiara hikmah untuk kita semuanya. Guru saya Mukarram Kiai Haji Tubagus Usep Kholiluddin, Kiai Haji Tafsir Munir, Kiai Haji Abimus, Kiai Wiro, para jamaah Majelis Ta'lim kaum, Bapak Ibu Yayasan Al-Hasani, wali murid Yayasan Pendidikan Al-Hasani, para ketua Majelis Ta'lim sekelurahan Jombang, Pak RW Saadi, Pak RT Muhyiddin yang baru saja menyampaikan sambutan yang luar biasa. Pak RT kita doakan panjang umur. Amin Bu. RT kita doain panjang umur. Allah tambahin berkahnya, tambahin rezekinya, tambahin bininya.
Amin apa jangan? Ada Bu RT. Maaf Bu RT, maaf bercanda ya. Maaf bercanda Bu RT, maaf. Tapi biasanya kalau amin di majelis kabul Bu RT. Saya yakin hadir di tengah-tengah kita ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Tuan Guru, saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada ini malam kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi satu catatan amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini ke majelis taklim ini, saya doain mudah-mudahan berkah kehidupannya, berkah rumah tangganya. Yang punya utang saya doain biar Allah bikin lupa orang yang menghutanginya. Tuh yang aminnya kenceng, dia banyak utangnya. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentu bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyil. Satu kali lagi lebih keras. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang maha bersih, diri ini yang banyak dosanya. Kita banyak dosa nggak Bu? Ada nggak yang hadir di majelis ini pada malam hari ini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Yang nggak pernah berbuat salah dari lahir sampai sekarang, ada nggak? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orang. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa dan kesalahan. Allah yang maha bersih, diri ini yang kotor. Kita banyak kotoran Bu, lahir batin. Kalau lahir itu jasad kita, badan kita. Badan kita banyak nggak kotorannya Bu? Pak, saya paling sebel Bu kalau ngaji depan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji sok serius, duduk sila, pala nunduk begitu. Kirain dengerin, pules dia. Beda sama ibu-ibu nih Pak nih Bu. Dia 50 orang aja kayak 5.000 orang Pak. Coba bawa bapak Pak. Udah gak enak banget dengerin. Ibu-ibu mah kompak-kompak, bukan cuma sekedar suara, seragam juga kompak-kompak. Ya Bu? Ibu-ibu tuh Pak, kalau hari Senin seragamnya putih semuanya, betul Bu? Hari Selasa pakai hijau semuanya kompak, betul Bu?
Coba bapak hari Senin seragamnya putih, hari Selasa putih lagi, hari Rebo emang itu doang, nggak ada lagi. Ibu-ibu mah kompak-kompak seragam walaupun belum lunas. Ini badan kita kotoran semua bu, dari atas kepala sampai ujung kaki kotoran semua. Ini di kepala kita nih kotoran rambut, namanya apa? Apalagi yang jarang keramas, bukan cuman ketombe, tumbila nemplok di situ. Iya, mata kita ada kotorannya nggak bu? Kotoran mata namanya apa? Biar kata tuh perempuan cantik pak, putih bersih, tetap kalau bangun tidur belek. Betul? Kuping kita ada kotoran? Kotoran kuping namanya? Tuh yang jawab conge siapa? Jorok tuh. Makanya tuh pak, kalau kita ke warung-warung, ke Alfamaret, ke Indomaret, ada cotton bud ya, untuk membersihkan kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai apa pak? Pakai bulu ayam dikilik ya bu ya. Pakai apa lagi? Pakai belakang peniti. Ada teman saya di Depok tuh bu, dia kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti, dia pakai obeng kembang bu. Somplak kupingnya. Kotoran bukan itu? Hidung kita ada kotoran hidung namanya? Bu, ada cowok putih bersih ganteng, upilnya kelihatan, enak nggak dilihatnya? Oh ini nggak enak. Ini kita nggak jadi bahas kotoran ya. Karena ayat Isra Mi'raj itu diawali kalimatnya dengan Subhana, Maha Suci Allah yang Maha Suci. Nah sekarang saya mau tanya, yang tadi kita sebut tuh dari mulai ketombe sampai conge itu, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Apakah kita mengakui semua ada pada diri kita? Kalau kita sudah mengakui kita ini banyak kotorannya, ya udah, jangan merasa diri paling bersih. Jangan sombong, ya, bu. Jangan Ini kita nih, saya kelihatan kayak orang alim, pakai gamis, pakai peci haji, pakai sorban. Ini mah cuma casingnya aja, bu. Cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Allah. Kalau ditanya jawab bu, jangan bikin emosi bu. Udah belum ngopi, bikin emosi lagi. Hati siapa yang tahu? Yang nggak usah melotot-melotot, biasa aja bu. Allah yang maha tahu. Suami ibu tuh nggak tahu isi hati ibu, tapi Allah. Istri kita apa nggak tahu isi hati kita, tapi Allah maha. Temen duduk ibu sebelah nggak tahu isi hatinya kayak apa, tapi Allah maha tahu. Subhanallah, maha suci Allah. Maka jangan sombong ya bu ya, apalagi sama baju, sama pakaian, jangan sombong ya bu. Sama baju jangan sombong ya bu. Mau baju jangan sombong, udah belum lunas sombong lagi kan. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bicara tentang Isra Mi'raj, waktu kita nggak cukup untuk membahas peristiwa sebesar dan sehebat Isra Mi'raj. Waktu kita nggak cukup. Ini ngaji sampai jam berapa di sini bu? Hah? Jam 11. Kata Ustadz Hasan tadi katanya sampai jam setengah 11. Sekarang udah jam 10 lewat 15 menit. Jadi kurang lebih 5 menit lagi saya bicara, sisanya Ustadz Jaka Cinta nanti yang bicara. Sampai jam setengah 1 katanya.
Isra Mi'raj itu Bu, perjalanan Rasulullah yang tidak bisa diterima dengan akal logika manusia. Bicara Isra Mi'raj mesti pakai iman, nggak bisa pakai akal. Karena perjalanan Rasulullah yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, sampai menembus 3 alam, sampai Rasulullah berjumpa dengan Allah, itu ditempuh hanya dalam waktu 3 sampai 4 jam saja. Kalau bahasa orang sini bilang impossible. Tahu nggak impossible artinya apa? Dilarang merokok, udah begitu aja. Itu kalau zaman dulu Bu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh naik onta atau naik kuda, itu jarak tempuhnya 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Rasulullah bukan sampai Masjidil Aqsa, tapi sampai menembus langit dunia, sampai 7 lapis langit ditembus oleh Rasulullah, 3 alam, Sidratil Muntaha, Mustawa, dan seterusnya, sampai Rasulullah berjumpa dengan Allah. Hanya 3 sampai 4 jam saja. Bicara logika akal manusia nggak mungkin. Nah begini, ambil contoh gampangnya dah. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Main kenal lagi. Nabi Ibrahim itu punya raja yang zolim, namanya Raja Namrud. Ini Raja Namrud sama Nabi Ibrahim, kalau bahasa orang Pondok Indah bilang gedeg banget sama Nabi Ibrahim. Yang pertama, Raja Namrud gedeg sama Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim punya bini cakep, diminta nggak dikasih. Makanya yang punya bini cakep hati-hati Pak, ada aja yang ngusil begitu. Diminta bini orang ini sama raja. Gedeg Raja Namrud. Gedegnya Raja Namrud yang kedua sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keyakinan dan punya Tuhan yang berbeda dengan sang raja. Singkat cerita, diperintahkan oleh raja kepada bala tentaranya untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu ditangkap Nabi Ibrahim, ditumpuk kayu bakar yang begitu tinggi, Pak. Setinggi rumah pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau sekarang ada manusia berapa meter Bu tingginya? Paling tinggi berapa meter? 2 meter. Pasti rumahnya lebih tinggi dari manusianya kalau dia 2 meter. Ini Nabi Ibrahim tingginya puluhan hasta dan rumahnya lebih tinggi dari manusia pada zaman itu. Ditumpuk kayu bakar yang tinggi. Setelah ditumpuk kayu bakar yang tinggi, dibakar itu kayu bakar. Begitu hebat dahsyatnya itu tumpukan kayu bakar, berkobar-kobar. Kemudian Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyatnya. Bicara logika akal manusia, ada manusia yang dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat, mati apa enggak? Angus, gosong, jadi abu, endingnya pasti mati. Tapi lihat, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Bicara pakai iman. Allah perintahkan kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin, wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Itu Bu, 1 helai rambut pun Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api, sama sekali tidak sentuh 1 helai rambut. Kalau Allah yang punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang pertama, terusin apa enggak? Yang kedua, Siti Maryam itu perempuan suci. Konon sejarahnya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun Siti Maryam. Kalau bicara logika akal manusia, ada perempuan, nggak ada suami, nggak ada laki-laki, bisa hamil apa enggak? Kita nggak bicara cabai-cabean ya Pak ya, kita nggak bicara itu. Ada perempuan, nggak ada suami, nggak ada laki-laki, nggak ada pasangannya, bisa hamil apa enggak logika akal manusia? Nggak bisa. Harus ada pasangan, harus ada suami.
Tapi kalau Allah yang punya mau, Siti Maryam melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau Allah berkenan. Peristiwa Isra Mi'raj itu begitu, mesti pakai iman, jangan pakai akal. Makanya waktu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, itu banyak yang nggak percaya, bahkan menganggap Rasulullah Muhammad itu adalah pendusta agama. Mana ada manusia yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit sampai dia berjumpa dengan Tuhannya hanya 3 sampai 4 jam saja. Impossible, tidak mungkin. Yang tadinya Islam, yang tadinya Muslim, dia keluar lagi dari Islam, kafir lagi. Apalagi yang kafir memperolok-olok, mengejek Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ada satu sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, yang lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj, kalau keluar dari lisan Sayyidina Muhammad, aku percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang terpercaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, saya garis bawahi saja. Rasulullah menjemput perintah sholat Isra Mi'raj. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita lakukan itu bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dengan salat yang kita lakukan, seorang suami kalau salatnya benar, tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangganya, karena dia menganggap bahwa istri dan anak-anaknya adalah amanah titipan Allah. Kalau seorang istri salatnya benar, tidak akan berani untuk berkhianat kepada suaminya. Tidak ada perselingkuhan dalam rumah tangganya. Ini kan sekarang lagi marak perselingkuhan, betul Bu? Ada merebut dan direbut. Pertanyaannya, kenapa ada merebut dan direbut? Kenapa para laki-laki di luar sana nyari perempuan lain padahal di rumah udah ada istrinya? Kenapa Bu? Hah? Survei membuktikan karena di luar wangi, di dalam bau. Bu, Ibu kan wangi-wangi ini sekarang nih. Pakai parfum nggak ke sini? Pakai lipstick nggak ke sini? Kalau di rumah begini nggak Pak? Oh, enggak. Pakai baju kebangsaan, dapur, daster yang udah buluk banget keteknya. Aku sendiri dia Pak. Adem. Bu, perempuan-perempuan di sana Bu, leher parfumnya beda, ketek parfumnya beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Kok tahu? Saya baru ini lupa ceramah di fitnah Pak. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, bentar ya Pak ya. Ibu-ibu soalnya kalau nggak diajak ngomong dia suka arisan di situ Pak. Bu, saya mau tanya, ibu ngaji seminggu berapa kali? Full dari Senin sampai Minggu, Masya Allah. Makanya ini wajah-wajah ahli sorga semua saya lihat. Ada cirinya Pak, wajah ahli sorga, mukanya kelihatan semua tuh lihat. Saya mau tanya sama ibu-ibu, tujuan ibu hadir ke majelis taklim, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, ikut pengajian, tujuannya apa? Atu-atu jangan keroyokan. Apa tujuannya? Dapat berkah. Apalagi? Nuntut ilmu. Apalagi? Dapat ridho. Cakep. Saya kasih tahu Bu. Saya tambahin ya.
Tujuan para perempuan istri-istri itu ikut ke majelis taklim, intinya saya tambahin supaya ibu jadi istri yang soleh, biar jadi istri yang soleha. Siapa istri yang soleha? Kenapa Bu? Hah? Kaget. Sama, saya juga kaget Bu barusan. Kaget saya beneran. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Hai Ustadz nih. Itulah perhiasan terindah. Supaya ibu jadi istri yang soleh. Pertanyaannya, siapa istri yang soleh? Nah, itu aja. Apa jadi melototin saya? Ibu ditanya bukan aja. Ciri istri solehah. Ini ilmu bawa pulang ya. Ciri istri, biar Isra Mi'raj ada asarnya, ada bekasnya, bawa ilmu, bawa pulang ilmu ya Bu ya. Ini ilmu bawa pulang. Ntar diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Ciri istri solehah. Ini ilmu bawa pulang ya Bu ya. Sabar Bu. Ini kampung apa sih pada nggak sabaran banget mama. Ciri istri solehah yang pertama, apabila seorang suami memandang kepada istrinya, lihat ciri istri solehah. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, maka istri pandai membahagiakan suaminya. Itulah ciri istri yang soleh. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya, suami ibu bahagia nggak kalau ngelihat ini? Saya nggak mau nanya dia, pasti dia bohong dia. Pak, Assalamualaikum. Jawab Pak, udah dikit nggak mau jawab lagi ah. Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Mau jawab enggak, bininya datang di sini. Mau jawab girang, emang dia bohong. Kemarin Bu, waktu saya tablik akbar di Lampung, itu 3.000 jamaahnya. 2.000 jamaah ibu-ibu, bayangin Pak, ibu-ibu 2.000 jamaah, dia makan 100-nya udah berisik ya. Ini 2.000 ibu-ibu jamaahnya, 1.000 jamaah bapak-bapak. Ketika saya tanya, Pak, jawab Pak, kita sama-sama kaum laki-laki, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak kalau ngelihat istrinya bahagia apa enggak? Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Itu 1.000 jamaah bapak-bapak bilang serentak semua, nek. Bukan kata saya Bu, ini jeritan hati seorang suami. Saya bilang ngapa jadi bisa enak begitu sih Pak? Bagaimana nggak enak Pak Ustadz? Saya pulang dari mana-mana kerja, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai rumah bini saya pora-pora aja mainan handphone sambil tiduran Pak Ustadz. Ada nggak Pak bini yang model begitu Pak? Kita pulang dari mana-mana dia mainan handphone aja sambil tiduran, ada kayak begitu? Kalau ada bini model begitu tuh tambah Pak. Dia pora-pora aja kita pulang. Betah nggak Pak punya bini model begitu? Oh, betah. Bu, apa yang suami demen siapin, sumpama suami demennya kopi, siapin kopi. Jangan sampai suami ibu nyari kopi di luar. Kalau sampai suami ibu nyari kopi di luar, ibu yang repot nantinya. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh.
Bu, jangan sampai suami ibu nyari kopi di luar ya, nanti ibu yang repot. Kalau sampai suami nyari kopi di luar, apa yang terjadi? Pulang malam mencari hiburan. Enak kurnya nih Pak nih. Salahkah aku bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar, istri sialan. Bu, jadi istri yang soleh, yang pandai membahagiakan suami. Saya doain ibu-ibu biar jadi istri yang solehah, yang pandai membahagiakan suami. Dan kita doain para suami-suami menjadi suami yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarganya. Anak cucu keturunan kita Allah karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma rabbal alamin. Pesan terakhir saya, Bu, kalau kemana-mana walaupun mau ngaji itu mesti pamit sama suami ya. Suami misalnya di luar di mana-mana nggak ada di rumah, mesti WA kabarin, apa mama mau ngaji dulu ke majelis taklim ya. Apalagi kalau ada di rumah, cium tangan sama suami. Tadi kesini cium tangan nggak sama suami? Kagak. Ibu terakhir cium tangan kapan? Lebaran. Itu Pak, kalau lebaran kayak yang iya buat cium tangan kita tuh sampai nangis. Bang, maafin saya Bang, selama ini saya banyak salah Bang. Sampai nangis, sampai ingus pada nontot kadang-kadang. Ntar aja bulan 11 bulan habis melotot lagi aja. Alhamdulillah. Cium tangan Bu sama suami supaya dapat berkah suami ya. Cium tangan suami pahalanya gede ya. Ibu-ibu yang udah pernah berangkat umroh angkat tangan. Yang udah pernah berangkat umroh aja atau haji. Oh belum pada berangkat ya? Oh, satu pengen berangkat umroh. Ini majelis ta'lim mudah-mudahan menjadi majelis doa. Yang pengen berangkat umroh angkat tangannya. Yang gak angkat tangan berarti nggak pengen berangkat umroh atau haji. Yang pengen berangkat umroh angkat tangannya. Siap berangkat umroh? Siap berangkat haji? Udah daftar belum? Jangan ngomong, daftar dulu. Daftar dulu sama Ki Usep tuh sama travelnya. Belum daftar guru udah mau berangkat. Nanti kalau ibu berangkat umrah atau haji di sono tuh di Mekah ada Ka'bah, di Ka'bah ada batu Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Itu jutaan